Hai Sobat UMKM, saya Manuel Data dari Buku Pintar. Hari ini kita akan membahas 4 cara bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis UMKM kamu untuk kedepannya. Jangan lupa subscribe, karena kita akan memberikan informasi yang lebih banyak lagi, baik strategi, tips, atau apapun yang bisa mengembangkan usaha kamu di akan datang. Jangan lupa subscribe. 4 cara untuk bisa mengembangkan UMKM kamu. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Yang kedua, bangun SOP. Yang ketiga, manfaatkan teknologi. Dan yang keempat, cek laporan keuangan kamu. Kita akan membahas 4 cara ini lebih detail lagi. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan satu strategi dalam dunia bisnis dalam mengelompokkan untuk produk kamu terhadap minat, kesamaan, bahkan kemiripan untuk pelanggan-pelanggan yang kamu miliki. Sebelum memasarkan produk kamu, ada baiknya kamu mengetahui berapa jenis segmentasi pasar yang ada. Berikut dari jenis-jenis segmentasi. Segmentasi dari waktu, lokasi, harga, demografis, psikografis, dan sosial budaya. Setelah teman-teman melakukan riset terhadap segmentasi pasar tersebut, teman-teman harus bisa mengukur seberapa efektif dari segmentasi pasar tersebut. Yang pertama, terukur. Kamu harus bisa melihat data yang kamu riset sebelumnya, lalu kamu mengukur efektivitas dari data kamu tersebut. Yang kedua, terjangkau. Pastikan dari riset kamu yang lakukan, riset tersebut dapat memberikan data bahwa kamu bisa menghilangkan dinding antara produk kamu dengan pelanggan kamu, sehingga pelanggan kamu bisa melihat dengan secara jelas produk kamu seperti apa. Yang ketiga, berpengaruh. Pastikan hasil riset segmentasi kamu memiliki data-data di mana produk kamu memiliki pengaruh terhadap pelanggan-pelanggannya kamu. Yang keempat, dapat dibedakan. Segmentasi pasar yang efektif adalah segmentasi dengan elemen yang ada dalam segmentasi dapat dilihat secara jelas. Cara yang kedua, kamu bisa membuat SOP dalam bisnis kamu. SOP merupakan standar operasional prosedur. Dalam arti singkatnya, kamu bisa membuat sebuah proses dari kegiatan bisnis UMKM kamu. Proses ini dimaksud dari cara kamu berjualan, cara kamu mendapatkan order, cara kamu mempersiapkan barang, hingga cara kamu mengirim barang tersebut kepada pelanggan. Dalam membuat SOP, kamu harus mengetahui resource atau sumber daya apa saja yang kamu miliki. Dari inventory, kemudian dari karyawan, media yang kamu pakai, atau mungkin kertas-kertas yang memang menjadi transfer dokumen antara satu dengan karyawan yang lain. Dari proses penjualan, kamu harus tahu platform apa yang kamu gunakan. Pada saat dapat order, kamu harus tahu bagaimana cara bisa mengkonversikan order tersebut ke dalam bisnis kamu. Apakah menggunakan nota atau menggunakan sistem. Gitu ya. Lalu dari mendapatkan order tersebut, dalam prosesnya, kira-kira kamu memiliki nggak barangnya? Nah, dari cara mengetahui barang tersebut ready stock atau tidak, setidaknya kamu pasti minimal memiliki namanya kartu stok. Ya. Kemudian dari kartu stok, dikurangin stoknya, kemudian kamu membuat stok itu berkurang, dipersiapkan barangnya ke proses packing. Jangan lupa dari proses packing juga, kamu harus mempersiapkan perlengkapan apa saja, dari kardusnya kah, atau bubble wrapping. Kamu akan dikirimkan kemana? Ya, pada saat dikirimkan kemana, di situ juga ada dokumennya. Dari nomor resi yang mesti kamu print, gitu ya. Nah, setiap proses ini, kamu harus bisa melihat secara gambaran utuh. SOP apa saja yang kamu persiapkan. Dan kalau sudah dibuat, bakukan itu. Kalau terjadi problem, secepatnya mungkin kamu harus bisa memperbaiki. Supaya pada saat pengembangan bisnis kamu, SOP ini selalu akan menjadi
main mandatorinya kamu dalam bisnisnya kamu, sehingga kamu tidak terlalu pusing dari urusan rutinitas. Yang ketiga, kamu bisa manfaatkan teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah dari salah satunya kamu bisa berjualan dengan platform-platform online. Kamu bisa menggunakan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, apapun marketplace-nya, kamu manfaatkan sebaik mungkin. Karena di sana kamu bisa menciptakan order untuk usaha kamu. Kalau untuk bisa menciptakan laporan keuangan, kamu bisa menggunakan software-software accounting yang ada di luaran. Salah satunya bisa menggunakan bebas akuntansi. Kemudian ada pembayaran. Kamu bisa menggunakan teknologi yang sudah ada saat ini, seperti e-wallet, QRIS yang disediakan perbankan, atau dari payment gateway. Payment gateway ini khususnya untuk buat kamu yang sudah punya website. Payment gateway itu bisa membantu kamu untuk membantu dari transaksi antara pelanggan kepada kamu, bisnis kamu, melalui website. Untuk mencari tahu informasi, kamu bisa googling langsung tentang apa itu payment gateway. Untuk kamu, bisnis UMKM yang memiliki tempat yang terbatas, namun produknya yang cukup banyak, kamu bisa manfaatkan perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi yang mereka melayani namanya gudang online. Ya, salah satunya kamu bisa mencari tahu tentang gudang online tersebut, seperti Crudable, Shipper, dan masih banyak yang lainnya. Dalam bisnis proses kamu juga bisa manfaatkan teknologi yang sudah ada seperti POS atau mesin kasir. Kau bisa menggunakan dengan brand-brand yang ada di luar, salah satunya Mokapos. Itu akan membantu kamu dalam sisi penjualan. Dia akan merekod setiap penjualan kamu, kemudian akan dia simpan dalam bentuk report penjualan. Kemudian dari POS, kau bisa menggunakan namanya sistem akuntansi, karena dari sistem akuntansi itu pasti akan merekod seluruh kegiatan aktivitas usaha kamu. Dari sini kau bisa menggunakan dengan brand-brand yang di luar, salah satunya Bebas Akuntansi. Bebas Akuntansi sendiri memang salah satu software akuntansi yang memang digunakan untuk UMKM. Lalu yang keempat adalah laporan keuangan. Kamu harus bisa mengetahui laporan keuangan usaha kamu. Untuk mengetahui laporan keuangan usaha kamu, kau bisa menggunakan berbagai macam tools yang sudah ada. Salah satunya kau bisa menggunakan Excel, atau software akuntansi, atau bahkan secara manual kamu juga bisa dari pencatatan pembukuan. Tapi kurang praktis kalau kamu menjalankan bisnis tanpa menggunakan teknologi supaya istilahnya kamu bisa men-scale usaha kamu lebih baik. Saya menyarankan menggunakan software accounting supaya kamu bisa fokus terhadap penjualan kamu, lalu software tersebut yang akan membantu kamu dari sisi pembukuan. Merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan sebuah bisnis untuk bisa mengetahui seberapa kamu punya profit atau punya kerugian dalam menjalankan sebuah bisnis kamu. Pada saat kamu mengembangkan sebuah bisnis, tapi kamu tidak mengetahui kira-kira bisnis kamu dalam keadaan seperti apa, itu akan menjadi sangat buruk. Laporan keuangan sendiri itu bisa membantu usaha kamu dalam menjalankan bisnis itu seperti dashboard. Seperti dashboard dalam mobil, kamu bisa melihat apakah kamu bisa mengetahui kecepatan kamu udah berapa, apakah kamu kehabisan bensin atau tidak. Kemudian kira-kira sudah berapa kilometer kamu berjalan. Nah, pada saat itulah kamu harus bisa menyiapkan laporan keuangan untuk bisnis UMKM kamu. Pada saat kamu mengetahui laporan keuangan kamu sudah pasti bisa mengetahui kira-kira apakah saya bisa menciptakan inovasi yang baru, atau mengembangkan sebuah produk yang baru, atau menciptakan cabang yang baru. Semua itu harus ada perhitungannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah laporan keuangan kamu bisa menyiapkan untuk pengembangan tersebut? Dalam menyiapkan laporan keuangan, memang kamu harus dituntut untuk memiliki literasi atau pengetahuan akan akuntansi. Ada kalanya kamu harus mengetahui ini adalah penjualan dengan pembayaran utang, atau pembayaran dengan cash,
atau pembelian dengan pembayaran hutang, lalu bagaimana kamu mencatat dalam sebuah software accounting. Memang kamu dituntut untuk membutuhkan itu. Kamu bisa belajar di kelas-kelas online dari yang sudah ada di luaran. Kamu coba belajar kira-kira bagaimana caranya menginput data tersebut. Apabila kamu juga memiliki waktu yang terbatas, kamu bisa meng-hiring atau memperkerjakan seorang administrasi, khususnya memiliki literasi terhadap akuntansi. Untuk kamu yang sibuk, kamu tidak memiliki waktu dalam melakukan pencatatan, sebenarnya kau bisa kok dengan menggunakan layanan dari Buku Pintar. Buku Pintar merupakan konsultan akuntansi dan keuangan yang bisa membantu bisnis kamu. Dari sisi pembukuan, kamu jadi tidak perlu memiliki literasi akuntansi, namun dari kami yang sebagai ekspertis bisa membantu kamu, usaha UMKM kamu, dalam pencatatan. Kemudian kita akan memberikan presentasi kira-kira bagaimana laporan keuangan kamu atau bisnis untuk usaha kamu ini dapat dikembangkan untuk kemudian hari. Karena dari Buku Pintar sendiri memiliki orang-orang yang kompeten untuk bisa bantu UMKM kamu. So, itu adalah 4 cara kamu bisa mengembangkan bisnis UKM kamu. Jangan lupa subscribe, komen, dan likes, supaya kamu bisa mendapatkan informasi tambahan, baik dari tips dan trik dari kami, supaya bisa mengembangkan usaha UMKM kamu untuk bisa naik kelas. So, see you lagi untuk di video selanjutnya, guys.